Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Umi Saida. Seperti biasa, aku mau panen sayuran. Di sini ada sayur terong, terus nanti aku bakal panen cabai merah juga. Ikutin terus ya. Nah, ini sayuran terongnya cuman ada beberapa buah. Memang dia udah nggak banyak lagi berbuah karena sudah tua. Jadi ini siap-siap kita buang semua pohon terong ini kalau buahnya sudah habis. Masa panen terong biasanya dimulai pada umur 2 bulan setelah tanam. Selanjutnya, kita bisa melakukan pemanenan berkali-kali hingga tanaman terong mencapai umur 5-6 bulan atau lebih, tergantung pada cara perawatannya. Untuk cabai merahnya juga di sini udah pada tua-tua semua, jadi ini sisa-sisa buah yang masih ada. Untuk beberapa minggu ke depan ini masih bisa dipanen walaupun nggak banyak lagi ya teman-teman. Nah, setelah buahnya habis, ini udah bisa dibuang semua pohon cabai ini dan bisa kita mulai tanam yang baru. Tapi sebelum kita memulai tanaman yang baru, di sini mau kita bersihkan dulu semuanya karena hama udah banyak banget berkembang biak. Memang udah nggak mempan lagi kita semprot pakai pestisida apapun, pasti bakal balik lagi hamanya seperti kutu merah itu paling cepet banget nyebarnya. Jadi di area kebun depan rumah ini harus kita kosongkan dulu, benar-benar kita bersihkan supaya tempat untuk berkembang biak hama itu tidak ada lagi seperti gulma dan tanaman-tanaman yang ada di sini. Nanti kalau udah bersih terus kita biarkan beberapa hari baru kita mulai persiapan untuk tanaman yang baru. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi hama yang udah banyak banget seperti yang sekarang ini. Makanya di kebun aku ini udah amburadul banget, memang nggak kita bersihkan dulu, nanti biar sekalian kita bersihkan semuanya. Terus juga ini ada bawang merah, ini udah kita panen beberapa waktu yang lalu, ini sisa-sisanya sampai udah tumbuh lagi. Kemarin waktu kita ambil daun bawangnya, kita potong aja daunnya, terus kita sisain umbi bawang, jadi dia tumbuh lagi untuk bisa kita panen daun bawangnya. Bawang merah ini aku tanam dari sisa masak di dapur, jadi sebagiannya aku masak, sebagian-bagian pangkalnya itu aku tanam di sini, jadi dia tumbuh daun bawang dan bisa berbuah juga, ternyata ada umbi bawangnya. Aku pikir kalau tanam untuk panen bawang merah itu harus dari bibitnya gitu ya, ternyata dari sisa bahan masakan juga bisa ya teman-teman, tapi kita potong bawangnya setengah bagian bawah yang ada akarnya itu kita tanamin gitu. Biasanya aku suka panen daun bawang itu setiap beberapa hari sekali, jadi kita potong daunnya dia bakal tumbuh banyak lagi. Kalau misalkan kita cabut ya nggak ada lagi, harus kita tanam ulang begitu ya. Dan ternyata dia buah bawang ini tergantung dari bawang yang kita tanam. Misalnya kalau kita tanam bawangnya ukuran besar, nanti daunnya juga besar, terus bawangnya juga besar. Karena aku udah beberapa kali percobaan, ada yang aku tanam bawangnya kecil, itu daunnya kecil banget, terus buahnya juga kecil. Jadi dia ngikutin sesuai bawang yang kita tanam ya teman-teman. Ternyata di satu pot ini masih ada beberapa bawang yang udah mulai tumbuh daunnya lagi. Aku pikir kemarin nggak bisa tumbuh lagi karena memang umbi bawangnya kecil-kecil banget. Jadi ini kita bersihkan dulu supaya dia nanti tumbuh bagus. Waktu itu aku tanamin bawang ada beberapa pot. Ini sisa satu pot lagi yang masih ada bawangnya, yang lain udah aku panen. Dan nanti aku bakal tanam lagi bawang merah yang agak banyak. Walaupun kita tanam gak skala besar, cuman beberapa pot, tapi sangat bermanfaat loh teman-teman. Pas kita lagi kehabisan bawang, tinggal kita ambil aja di sini. Kebetulan kemarin harga bawang lagi mahal-mahalnya, sekarang juga masih mahal ya kan. Jadi pas banget lagi panen bawang sendiri. Untuk daun bawangnya juga sangat berguna untuk kita pakai sehari-hari. Biasanya aku suka taruh di telur dadar atau bakwan gitu. Jadi pas perlu tinggal kita ambil aja, stok selalu ada di kulkas.
Memang sayuran ini wajib banget ada di rumah seperti seledri, daun bawang karena kita perlu kapanpun itu bisa kita ambil. Biasanya aku beli di pasar itu kadang udah mulai layu, udah membusuk di kulkas karena nggak kepake. Karena pas kita beli nggak kepake, pas kita perlu malah udah busuk gitu ya teman-teman. Kalau ada stok yang kayak gini tinggal kita ambil aja seperlunya. Tapi karena ini kita mau pulang kampung ya teman-teman, jadi kita rencananya habis lebaran ini pas anak-anak masuk sekolah tahun pengajaran baru, kita udah pindah ke kampung. Dan sepertinya kebun ini nggak bakal kita bikin lagi, jadi habis kita bersihkan nanti kita taburin aja bibit bayam supaya dia bisa tumbuh sendiri. Nanti kalau ada orang yang nempatin rumah ini udah bisa diambil bayamnya ya teman-teman. Sebenarnya kita nggak sabar pengen cepet-cepet pulang kampung, nanti bakal kita bikin lagi kebun di depan rumah di kampung. Kalau di kampung itu halamannya lumayan luas-luas ya teman-teman, jadi kita bisa lebih banyak lagi tanamin sayuran di depan rumah. Terus juga nanti rencananya kita di kampung mau bikin peternakan, terus kita bikin kebun, kita ke sawah juga. Pokoknya seru banget. Jangan lupa teman-teman ikutin nanti ya pas kita bikin video waktu kita udah di kampung. Untuk cabai merah ini juga udah lama banget kita panen gak habis-habis. Memang dia kalau tanaman cabai ini cukup lama masa panennya ya teman-teman. Ini aku tanam di sini sekitar 40 pohon cabai. Alhamdulillah udah beberapa bulan, mungkin udah sekitar 5 bulan lebih udah nggak pernah beli lagi cabai di pasar. Untuk perawatan cabai sendiri itu susah-susah gampang ya teman-teman. Tapi kita konsepnya itu ya udah tanam aja, apa misalnya hasilnya bagus atau kurang bagus ya nggak apa-apa gitu, sambil belajar juga cara merawat tanaman cabai. Ini pertama kali kita tanamin cabai merah ini dalam jumlah lumayan banyak. Biasanya kita tanamin satu atau dua, dan ini yang pertama kali kita tanami lumayan banyak, ada sekitar 40 pohon cabai. Nah teman-teman, ini udah siap, hasil panennya dapat segini. Terus di sini ada satu lagi, kita petik aja. Memang ini udah tua, terus dia masih berbunga, cuman bunganya itu nggak bisa jadi buah, mungkin kurang nutrisi atau memang udah tua gitu ya teman-teman. Nah di sini juga ada beberapa, kita petik aja semuanya. Kita juga tanamin cabai rawit, ada beberapa pohon cabai rawit, tapi entah kenapa enggak berbuah. Tapi dia tumbuhnya cukup tinggi pohon cabenya, cuman ya itu enggak ada buahnya. Ada satu-satu tapi kecil banget, memang hampir enggak ada. Ya udah nanti kita buang juga sekalian semuanya. Nah ini tanaman sayur terong yang baru kita pindah tanam ke sini, padahal baru segini tapi udah ada bunganya. Biasanya dia berapa minggu setelah kita tanam itu memang udah berbunga ya teman-teman. Ini terong warna ungu, ini ada dua polybag, jadi kita pindah ke tanah terus tapi enggak kita buang polybagnya, jadi bagian bawah aja yang kita buang terus kita taruh di tanah. Terus di sini juga ada tomat cuma satu aja, kemarin itu kita semai lumayan banyak tapi yang sisa bertahan cuma satu, entah dimakan sama rayap, entah dimakan sama serangga, pokoknya kayak gitulah. Cuman ada ini satu yang selamat dan udah mulai berbunga juga. Kalau pertama kali kita berkebun di depan rumah ini, alhamdulillah bagus banget semua sayuran, nggak ada hamanya, nggak ada ulat, nggak ada kutu daun. Tapi lama-lama karena seiring berjalannya waktu tanaman makin banyak, gulma juga,
jadilah berkembang biak semua hama yang ada di sini dan susah banget kita hilangin, apalagi kutu merah yang ada di daun bayam biasanya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada cabai hijau yang masih belum merah. Jadi ini bisa kita panen beberapa hari lagi. Terus di sini juga ada pakcoy dan ini ada cabai rawit. Lanjut kita mau ke belakang rumah mau kasih makan kelinci. Nah, ini kelinci-kelinci udah pada ngumpul makan pagi. Jadi kelinci ini sehari 2 kali makannya, pagi sama sore itu kita kasih pakan. Nah, ini sebagiannya di kandang, sebagian lagi kita lepasin seperti ini karena kebetulan kandangnya belum siap, jadi nggak muat di kandang. Ini ada 2 jenis, ada kelinci kampung sama kelinci rek seperti ini. Dia bulunya tuh halus banget seperti karpet berbulu gitu ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa kelinci yang mau lahiran seperti kelinci coklat ini. Nah, kalau ini kelinci yang udah anaknya udah besar, ada yang warna putih, terus ada yang warna coklat, ada yang warna silver. Dia tergantung warna induknya, jadi ngikutin ya teman-teman. Memang paling lucu kelinci kalau masih seumuran gini, masih kecil-kecil. Kalau udah besar udah nggak lucu lagi karena dia suka gigitin. Biasa kalau kita kasih makan itu cepat-cepat kita digigit sama kelinci-kelinci ini. Apalagi yang jenis serek yang di bawah ini. Ini pada ganas-ganas banget ini kelincinya. Tapi lucu ya teman-teman, bulunya juga halus banget. Nah, di sini juga ada bayi kelinci yang kita lepasin di luar karena udah nggak muat kandang. Biasanya mereka satu kandang itu rame-rame karena udah makin besar jadi makin sesak gitu ya. Inilah penampakan kebun di halaman rumah aku yang dulunya kebun sekarang udah jadi tempat kelinci. Dulu banyak banget sayuran, kemarin pas kita tinggal pulang ke kampung, pas balinya udah habis dimakan sama kelinci-kelinci yang kita lepas ini. Alhasil nggak kita bikin lagi deh kebun sayur di belakang rumah ini. Di sini setiap hari harus kita sapu minimal 1 kali karena kelinci ini banyak banget berkeliaran kemana-mana, jadi pupnya itu pasti berserakan ya teman-teman. Untuk makannya ini dia kita bikin makanan pagi dan sore hari, nanti selingannya kita kasih rumput atau daun dan sayuran gitu. Baiklah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.